Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya para pecinta YouTube channel Tobat 100% yang saya sayangi dan selalu dirahmati serta dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pastinya saya selalu mendoakan kalian semua semoga panjang umur, sehat sekeluarga, banyak rezeki, serta dijauhkan dari segala bentuk musibah dan diberkahi hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan kali ini YouTube channel Tobat 100% akan memberikan sebuah ilmu pengetahuan yang akan membahas tentang mengungkap sosok Syekh Siti Jenar yang sebenarnya. Siapa dia? Mari dengarkan penjelasan berikut ini agar bisa menambah ilmu pengetahuan ke depannya. Mengungkap sosok Syekh Siti Jenar yang sebenarnya. Siapa dia? Asal-usul Syekh Siti Jenar hingga kini masih menjadi misteri. Siapa sosok sebenarnya Syekh Siti Jenar masih mengundang banyak pertanyaan. Dikutip dari hops.id jaringan suara.com, dalam beberapa literatur disebutkan bahwa Syekh Siti Jenar yang namanya bermakna tanah merah itu memiliki nama asli Raden Abdul Jalil. Namun ternyata ia memiliki banyak nama sebutan. Setidaknya ada 16 nama yang disandangnya. Nama-nama tersebut antara lain San Ali, Syekh Abdul Jalil, Syekh Lemah Abang, Hasan Ali. Bahkan dia juga dikenal dengan nama Sunan Jepara, Siti Brit, Syekh Lemah Bang, dan Syekh Siti Jenar. Nama terakhir yakni Syekh Siti Jenar merupakan nama filosofis yang menggambarkan ajaran tentang Sangkan Paran. Dalam Sangkan Paran, manusia secara biologis hanya diciptakan dari tanah merah dan selebihnya adalah zat Allah Subhanahu wa taala. Siapa Syekh Siti Jenar sebenarnya? Dalam kitab Negara Kertabumi yang dikutip Sofwan dan kawan-kawan dalam buku Islamisasi di Jawa, disebutkan bahwa Siti Jenar lahir di Semenanjung Malaka. Ia adalah putra Syekh Datuk Saleh, adik sepupu Syekh Datuk Kahfi, seorang penyebar agama Islam terkenal di Jawa Barat. Dalam buku itu disebutkan bahwa Syekh Siti Jenar memiliki hubungan darah dengan Sunan Ampel dan wali lainnya. Saat beranjak dewasa, Siti Jenar pergi ke Persia dan tinggal beberapa lama di Baghdad. Setelah itu ia pergi ke Gujarat dan kembali lagi ke Malaka. Ia menikahi seorang wanita dan memiliki beberapa orang anak, antara lain Ki Datuk Bardut dan Ki Datuk Fardun. Lain cerita dalam kegiatan Borobudur Writer and Cultural Festival 2012, dalam acara tersebut diungkap bahwa Syekh Siti Jenar diduga adalah anak dari Sunan Ampel. Penulis buku Trilogi Syekh Siti Jenar, Kiai Haji Muhammad Sholihin, juga mendukung pendapat itu. Ia menyatakan bahwa Siti Jenar atau Syekh Lemah Abang adalah anak dari Sunan Ampel. Ini berdasarkan kitab Maktab Daimi. Kitab tersebut berisi dan menjelaskan silsilah Habib dan Sayyid dan mengungkap fakta bahwa Syekh Siti Jenar masih sedarah dengan seorang wali, ungkapnya. Pendapat lainnya mengenal asal-usul Syekh Siti Jenar juga bermunculan. Abdul Munir Mohan dalam buku Syekh Siti Jenar, Pergumulan Islam Jawa menyebutkan bahwa Syekh Siti Jenar berasal dari Cirebon, Jawa Barat, dengan nama asli Ali Hasan atau Syekh Abdul Jalil. Syekh Siti Jenar hidup pada abad ke-16 Masehi, 1348 sampai 1439 Hijriah, atau 1426 sampai 1517 Masehi. Ia dilahirkan di lingkungan Pakuan, Caruban atau Cirebon sekarang. Sang ayah merupakan seorang raja pendeta bernama Resi Bungsu. Suatu hari Resi Bungsu marah kepada si anak dan mengutuknya menjadi cacing. Dari situlah awal pengembaraan dimulai.
Ia juga menguping wejangan dari Sunan Bonang kepada Sunan Kalijogo tentang ilmu luhur. Sementara itu dalam literatur lainnya disebutkan nama asli Syekh Siti Jenar adalah Sayyid Hasan Ali Al-Husaini yang dilahirkan di Persia, Iran pada 1404 Masehi. Ia adalah seorang sayyid atau habib keturunan Rasulullah. Sejarawan lulusan S2 Universitas Gadjah Mada, Anom Lasem, sepakat dengan literatur tersebut. Ia menyampaikan bahwa Syekh Siti Jenar adalah seorang keturunan Persia. Dari Persia ke Malaka, dari Malaka ke Cirebon, kemudian dakwah di tanah Jawa, dari barat ke timur, kembali lagi ke Cirebon, ujar Anom. Anom membantah literatur yang menyebutkan bahwa Syekh Siti Jenar merupakan anak dari Sunan Ampel. Menurutnya, bila ia benar anak Sunan Ampel, maka seharusnya Syekh Siti Jenar berdarah Indo-Cina, seperti sang ayah. Terlepas dari misteri asal-usul Syekh Siti Jenar, ia merupakan salah satu anggota Wali Songo yang mengajarkan ilmu tasawuf wujudiyah atau tasawuf yang mengandung paham wahdat al-wujud di tanah Jawa. Ini ajarannya tentang keakuan, I amness, al-aniyah, ingsun pribadi. Syekh Siti Jenar pernah menjadi anggota Wali Songo atas rekomendasi Sunan Ampel. Asal-usul Syekh Siti Jenar hingga kini masih menjadi kontroversi. Meski demikian, Syekh Siti Jenar merupakan sosok fenomenal dalam sejarah keislaman di Indonesia hingga banyak diperdebatkan hingga kini. Nah, demikianlah penjelasan dari YouTube channel Tobat 100%. Semoga bisa menambah ilmu pengetahuan ke depannya dan semakin menambah keimanan pada Allah SWT. Amin amin ya rabbal alamin. Jangan lupa selalu dukung YouTube channel Tobat 100% ini dengan cara tekan tombol like dan subscribe agar kalian tidak tertinggal mengenai ilmu pengetahuan dan amalan serta zikir-zikir, wirid, doa sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.